Mano lah Kak Putri nih, katanya nak rewangi beli baju kondangan, sampai sekarang belum lah kejingoan. Nah itu Kak Putri. Kak Putri, apa bang kakak di sini? Katanya nak rewangi Cila. Iya, maaf ya Lamunian nih. Tadi kita nak nyari baju kondangan. Iya, betulan Kak, Lamunian. Iya, kita nih hari ini nak ke Galeri Sriwijaya. Iya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu pemirsa Pal TV. Halo pemirsa Pal TV. Halo. Ya, bertemu lagi bersama kami di program Ngapo Ma Itu. Barang aku Putri dan juga Dan saya Kalin kan biasa disapa Cila. Banania. Nah, hari ini Cila kita nak ke Galeri Sriwijaya yang katanya banyak nyimpen koleksi-koleksi seputar jumputan dan juga kain-kain Palembang. Ya, Kak, ya? Iya. Cila penasaran? Banget Kak. Nah, dan pemirsa Pal TV juga pasti penasaran Cak Mano, Pemelo keseruan Putri Yuk. dan juga Cila. Yuk. Coknya tidak ya? Iya, cocok tuh lah. Cila itu kan bagus. Ini apa ya? Kak Put, Kak. Hei, Ngapa kakak nih main HP bae lo dari tadi? kakak nih moto-moto nah, nyengok-nyengok motif ini. Kalau be kan cocok di kakak. Ya tapi cak mana kalau HP yang kita pegang tidak ada lagi Kak di dunia? Oh iya Penasaran kan kakak? Kakak penasaran ngapa lah HP ini kalau ada HP ini tidak katik di dunia Iya. Yuk langsung aja kita simak videonya. HP, benda yang nggak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Bangun tidur, buka HP, mau tidur, buka HP. Nggak cuma buat update status sosmed, nyatanya HP itu dipakai juga buat pesan makanan, belanja online, sampai-sampai bayar tagihan. Tapi gimana jadinya kalau semua HP tiba-tiba lenyap dari dunia? Oke, nggak ada HP pastinya bakal bikin sedunia itu repot. Soalnya hampir semua orang di dunia itu ternyata punya dan pakai HP dalam kehidupan sehari-hari. Bayangin aja kita bakal kehilangan alat komunikasi instan. Mau komunikasi sama si doi jadi harus buka laptop dulu atau bahkan nungguin Pak Pos buat nganterin surat. Tapi mungkin yang paling terdampak adalah dia, dan mereka ini. Tapi tanpa HP, kita bakal punya lebih banyak waktu luang. Rata-rata orang ngabisin 6 jam sehari buat main HP. Ya, 1/4 dari hari kita. Bahkan ada juga orang yang fobia kalau berpisah dari HP-nya. Kalau sampai seluruh HP mendadak lenyap, mereka mungkin bakal jadi cemas dan akhirnya depresi. Oke, tapi emang apa yang terjadi di otak pas kita lagi main HP? Jadi hiburan di HP itu memicu otak ngeproduksi hormon kebahagiaan, yaitu dopamin. Karena otak suka dibikin senang, makanya dikit-dikit kita ngecek HP, padahal nggak ada apa-apa. Dalam sehari rata-rata orang ngecek HP-nya itu sebanyak 52 kali. Nah, kalau nggak ada HP, produksi dopamin bisa berkurang dan otak justru ngeluarin hormon stres, bikin kita ngerasa gelisah dan cemas. Seharian nggak main HP, kita mulai panik dan takut ketinggalan berita terkini. Detak jantung juga bakal meningkat dan tekanan darah mulai naik. Bahkan setelah 3 hari, kita akan ngerasa ada getaran HP palsu ada di kantong kita. Ya, hari-hari awal kita lepas dari HP itu ternyata berat banget, mirip banget sama lepas dari kecanduan. Tapi kita emang udah harus bersakit-sakit dulu buat dapet senangnya kemudian. Karena kalau udah lewat seminggu, kita jadi lebih gampang fokus, tidur lebih nyenyak, dan rasa cemas berkurang. Nah, akhirnya setelah 2 minggu, nggak cuma otak aja yang jadi lebih oke, tapi badan juga makin fit. Terus lama-lama, akhirnya kita terbiasa. Tapi ternyata kecanduan HP bukan salah kita atau otak kita aja. Jadi singkatnya, sosial media emang udah dirancang buat nampilin konten yang sesuai sama minat kita. Biar kita betah lama-lama ada di sosmed dan mereka juga jadi untung. Terus banyak juga sosial media yang emang didesain biar kita bisa scroll terus-terusan tanpa ada batasnya.
Jadi kontennya nggak akan habis-habis. Inilah yang bikin kita keasikan scroll sampai lupa waktu. Ya, mungkin bagi banyak orang HP udah jadi bagian dari hidup. Tapi jangan sampai kita terus-terusan nunduk lihat HP dan jadi lupa sama sekitar. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah kak, itulah dan ketergantungan sama HP. Kalau ada galak cak video tadi. Iya, kakak juga berpikir, caknya nak nyari hal-hal positif lain bela daripada HP terus. Cila, berhubung kita nih masih di Galeri Sriwijaya. Iya kak. Bagus-bagus saya jemputannya ya. Iya. Penasaran gak cak mana cara membuatnya? Iya kak, jangan penasaran. Gimana ya teknik-tekniknya? Kaget, kita coba tanya ownernya langsung, Bay. Iya, ayo kak, ayo. Nah pemirsa, berhubung kita bakal ketemu langsung dengan owner dari Galeri Sriwijaya, penasaran kan Cak Mano? Tetap di Ngapo Ma Itu. Yuk langsung aja kak. Yuk. Halo pemirsa Pal TV, ketemu lagi nih di program Ngapo Ma Itu. Nah tadi kan kita sudah lihat tuh beberapa motif kain jemputan yang sangat menarik dan tentunya bagus banget. Nah sekarang kita mau ketemu sama ownernya nih kak. Ownernya Cila. Tapi itu Caknya ownernya Cila. Iya cak suka, ayo kak. Iya. Halo Ibu, saya Putri. Halo, Ibu, saya Cila. Kami dari program Ngapo Ma Ma Itu Itu. di Pal TV. Iya. Tadi kita Cila sudah nyingok beberapa koleksi-koleksi di Galeri Sriwijaya nih yang cantik-cantik. Iya, cantik-cantik, Kak, Ada menarik. bulat-bulat, ada yang garis-garis, ada yang gradasi. Iya. Tapi sebelum itu Ibu, kami penasaran, ngapo Galeri Sriwijaya ini bisa berdiri nih awalnya? Iya, Bu. Oh iya, makasih ya. Jadi untuk Galeri Sriwijaya ini itu sudah ada di tahun 2017 ya. Tapi selama ini proses kita penjualannya fokusnya di online dulu. Jadi kebanyakan kan sekarang orang dari jual offline ke penjualan online. Iya. Kalau kita tuh kebalikan, Mbak. Jadi awalnya itu memang penjualan online melalui Instagram, marketplace lain. Baru karena kebetulan orang banyak datang, sebelumnya bukan di sini, sebelumnya tuh di rumah di daerah Lerda Aroza. Jadi space rumah kita pakai untuk galeri. Karena alhamdulillah banyak yang datang, akhirnya kita baru pindah nih ke sini. Buka nih yang toko. Buka nih yang ini tahun kedua baru kalau yang di sini ya. Untuk cabang ini Enggak, pusat. ini pusat ya. Pusat. Kita belum buka cabang, tapi masih menjalani. Jadi di sini ada 3 lantai. Lantai pertama untuk offline, lantai kedua untuk online, dan lantai ketiga untuk stok barang. Oh, iya. Cila tadi ngelihat yang mana yang bagus Cila? Yang mana? Yang mana ya? Iya. Yang ini lebih bertekstur kayaknya. Lebih bertekstur. Boleh kami ambil? Baik, oke. Dia jemputan handmade viscose Prada namanya. Viscose. Oh ini ya? Ya, jadi Ini, dia iya. jemputan. Terus Boleh ini diambil ya? boleh silakan. Kita nak lihat motifnya lebih dalam ya. Heeh. Oke, nah ambil Acil. Selendang. Oke. Jadi ini motifnya untuk kain? Ini namanya motif titik 7 dari jemputan dengan bahan viskos. Terus setelah proses dipakaikan Prada. Jadi ini kayak dilukis emas gitu. Ini. Iya, kayak di selendang. Kalau ini emang penjualannya masih lebih banyak keluar Palembang daripada di Palembang sendiri gitu. Oh, jadi ini konsepnya agak-agak modern ya Bu ya kalau emas-emas ini. Bisa Cila dibuat seneng dress, bisa Iya kak. kain selendang. Cila seneng motif yang kayak ini atau yang warna apa nih? Cak ini bagus juga kak. Cocok ya untuk kita kondangan. Iya benernya. Kalau di sini kita itu ada 2 ya. Jadi ada jemputan printing namanya dan jemputan handmade. Tapi lebih banyak masih ke proses handmade. Jadi emang yang di proses handmade sama printing. Ini kalau Mbak lihat ini semuanya dari sini ini dia proses handmade. Terus kalau yang di sebelah sana itu yang Sebelah mana? Sini. Oh ini. Iya, bukan cuma bahan, ada jilbabnya juga di sebelah. Oke, jadi pemirsa ini yang handmade ya dari jemputan khas Palembang ya. Iya. Jemputan khas Palembang. Ini yang dan ini printingnya. juga yang printing. Boleh kita ambil, Ibu? Yang ini ya? Nih,
Yang mana yang ini? Iya. Oh, ini printing juga ini. Iya. Wah, boleh kakak pegangin. Wow. Jadi ini benar-benar handmade dan juga ini printing. Ya, jadi yang ngebedainnya itu apa, Bu? Iya, jadi kenapa kita tuh ada produksi handmade, ada produksi printing. Karena terkadang kalau untuk handmade kan ada proses ya. Jadi Iya, yang saya handmade kan cukup lama. Tapi terkadang ada customer yang butuh jemputan dalam waktu yang cepat, maunya banyak. Jadi memang biasanya untuk jemputan printing itu untuk kelas yang banyak gitu. Jadi untuk seragam-seragam kantor, seragam perusahaan, gitu, mereka biasanya lebih ke printing. Gitu. Tapi kalau yang mau sabar nunggu, yang seragam juga bisa kita arahkan ke jemputan handmade. Perbedaannya. Oke. Cila, kok ada anak bertanya, mumpung masih di Galeri Sriwijaya ini juga motifnya bagus-bagus Mak ini. Oh iya Kak, lupa aku. Bu, kalau boleh tanya, konsepnya cak mana ya Bu? Maksudnya di galeri ya? Iya benar. Di Galeri Sriwijaya ini saya buat konsep galeri itu cari jemputan yang seperti apa ada. Mulai dari harga 100.000 ada, mulai 200.000, mau yang jutaan juga ada. Dan kita buat senyaman mungkin orang datang ke sini itu bisa dapat sesuai dengan kebutuhannya gitu. Itu untuk dari konsep galeri ini sendiri ya. Iya. Kita emang sengaja di sini ya. Jadi orang datang silahkan cari, silahkan pilih sendiri maunya yang seperti apa dan bisa request sesuai dengan kemauannya mereka. Bu, ngapa ya Kak Putri nih? Cak ngomong-ngomong dewek loh. Iya. Kak Putri, ngapa kakak nih cak ngomong-ngomong dewek? Kebiasaan kakak nih, galak ngomong dewek memang dari dulu. Tahu dak Kak penyebab kita galak ngomong dewek itu apa? Nggak tahu kakak, aduh ya? Aduh Kak, ini dia videonya. Pernah ngomong sendiri, udah gitu jawab sendiri. Habis itu respon sendiri lagi, terus bingung sendiri. Oke, kenapa bisa kayak gitu? Jadi ternyata ngomong sendiri adalah sesuatu yang normal. Kita ngomong sendiri buat ngatur emosi dan perasaan. Misalnya, pas lagi bingung, kita suka ngomel-ngomel sendiri. Dan ngomong sendiri itu juga cara otak buat ngeproses pengalaman sehari-hari. Buat anak kecil, ngomong sendiri bisa ngebantu mereka berinteraksi sama dunia di sekitarnya. Ada ahli yang bilang kalau ini penting, biar mereka bisa lebih jago berpikir kompleks. Nah, waktu kecil biasanya kita lebih suka ngomong sendiri keras-keras, tapi semakin besar obrolan kita sama diri sendiri jadi di dalam hati aja kebanyakan. Tapi terus, apalagi manfaat dari ngomong sendiri? Ya, masih ada banyak manfaat lain dari ngomong sendiri. Mulai dari ningkatin kepercayaan diri, bikin lebih konsentrasi pas ngerjain tugas, sampai bikin kita lebih cepat nemuin barang yang hilang. Soalnya, ngucapin nama barang bisa bikin kita lebih fokus nyari barang tersebut. Ngomong sendiri juga bisa ngebantu kita nyelesain masalah. Kayak yang dilakuin sama pejuang hak asasi manusia asal Pakistani ini. Ketika tahu kalau terancam ditangkap, dia ngomong sama dirinya sendiri buat mikirin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terus ternyata banyak atlet yang ngomong sendiri dan ini bikin mereka bisa bertanding dengan lebih baik. Tapi di sisi lain, kita juga harus perhatiin cara kita ngomong sama diri sendiri. Ada penelitian yang bilang kalau ngomong sendiri pakai kata ganti orang ketiga, kita bakal lebih objektif dalam menilai diri sendiri. Dan pada akhirnya bikin kita lebih bisa ngatur emosi. Tapi kalau kita ngejelekin diri sendiri, pengaruhnya bisa buruk. Kepercayaan diri pastinya bisa nurun, ngaruh ke performa kita pas lagi beraktivitas yang bikin kepercayaan diri makin turun lagi. Kalau terus-terusan dilakuin, bisa jadi ini adalah gejala gangguan kecemasan atau depresi dan gak ada salahnya buat minta bantuan profesional kalau udah ngeganggu kehidupan sehari-hari. Oke, walaupun emang agak malu kalau ketahuan ngomong sendiri, ternyata ini punya banyak manfaat selama kita nggak ngomong jelek-jelek terhadap diri sendiri. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah itulah Kak penyebabnya. Oh, artinya itu, wong galak ngomong dewek tuh, ya. Daripada pening ngomong-ngomong dewek, mending kita lihat proses pembuatan kain jemputan ini kok. Aku juga penasaran Cak Manu. Iya, Tapi sebelum sama. itu kita bakal balik lagi di Galeri Sriwijaya tentang teknik pembuatan dari kain jemputan. Tetap di iya. Ngapo Mak itu.
Masih di Ngapo Ma Itu. Nah pemirsa Pal TV, kali ini kita sudah di tempat proses pembuatan jumputan. Cila ya bareng Ibu juga. Iya. Nah Bu, kalau boleh tahu ini proses apa ya Bu? Oke, saya jelasin ya. Jadi ini proses pembuatan blongket jumputan. Jadi dari kain tenun, ini bentuknya rada aneh ya kalau yang lihat ya. Nah ini dari kain tenun diikat dan dijumput. Nah, makanya dinamakan kain jumputan. Jadi asal nama jumputan itu karena prosesnya. Prosesnya ini Jumput tadi. ini dijumput dan juga Pertama kan dia dibentuk ya, dilukis motif. Terus motif tadi dijumput pakai tali ini, seperti ini diikat satu-satu. ini juga diikat Bu, ini Bu. Iya, ini pakai tali nih. Ini Bu. Oh, Oh ini. Ini fungsi diikat-ikat seperti ini untuk apa Bu kira-kira? Jadi proses pengikatan jumputan itu untuk membentuk polanya. Pola. Jadi pola yang sudah dilukis tadi untuk membentuk polanya, jadi diikat motifnya satu-satu. Baru nanti masuk ke dalam proses pewarnaan. Ini kira-kira cara ngikatnya gimana Bu untuk mendapatkan motifnya Oh gitu? iya, jadi kalau untuk mendapatkan motif, kain polos itu dibentuk dulu, dilukis biasanya pakai pensil tipis bisa. Jadi dilukis motif yang kita inginkan. Biasanya paling familiar kalau di Palembang ini misalnya motif titik 7. Iya. Jadi digambar titik dulu 7. motif titik 7 tuh yang bulat-bulat di depan tadi ya, dibuat titik 7. Nah, yang bulat-bulatnya itu diikat satu-satu. Jadi Diikat. memang proses ini yang paling sulit, yaitu proses pengikatannya ini yang paling lama ya. Ini beda Bu, ini dengan ini. Ini kayak kelihatan Sama banyak. ini. Oh, Iya, sama. sama dia. Ini selendang, ini kainnya. Oh, ini kain. Berarti Nah, ini kain untuk apa? kain selendang. Kain selendang. Jadi dibentuk, di motif tadi saya bilang diikat, baru nanti kita masuk ke proses perebusan warna. Oh, Penasaran kami Bu, Iya, mana Bu. cara pembuatannya? Iya. Iya, boleh? Di mana Ibu? Ini boleh kalau mau lihat. Ini jemputannya tadi sudah direbus. Panas Bu Panas. Ngapa di situ Kak? Panas. Oke. Jadi proses jemputannya sudah direbus, baru nanti dicuci lagi. Dicuci. Dicuci. Dikasih pelembut juga. Iya. Hasil warna, nanti hasilnya seperti ini. Oh, Setelah seperti ini dibuka, baru hasilnya seperti ini. Oh, ini sama ini Bu? Sama juga ya? Iya, bukan. Oke. Nah, ini untuk hasilnya ya, kain selendang tadi dari yang bentuknya seperti ini, hasil jadinya kain selendangnya seperti ini. Oh, boleh dipegang Bu? Boleh. Boleh ya Bu ya? Wah. Ini masih belum Boleh izin ya Bu ya pegang? Izin ya, Bu. Oke. Kira-kira Oh, ini motif masih apa Bu? Ini motif titik 7 kain. Oh ini titik 7. Iya, motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh 7 nya. Ini ngapa bulat-bulat di sini Bu? Ya, itu motif taburnya. Oh motif tabur. Ini kalau di Palembang atau di Sriwijaya tuh motif titik 7 itu tuh melambangkan apa sih Bu? Iya Bu. Sebenarnya itu memang motif khas Palembang ya. Jemputan Palembang tuh paling identik ya dengan motif titik 7 sih. Jadi memang khas Palembang. Oh berarti ini masih tradisional nih cara buatnya Bu ya. Tidak gunai listrik, tidak gunai energi. Berarti memang benar-benar hemat energi Galeri Sriwijaya ini ya Bu ya. Iya, ngomong-ngomong soal energi ya kok, tahu nggak ngapa kita harus hemat energi? Ini dia videonya. Selama ini kita sering dikasih tahu buat hemat energi biar ramah lingkungan. Mulai dari matiin lampu yang gak kepake, sampai jangan buka kulkas kelamaan. Tapi ternyata ada salah kaprah besar. Bisa jadi sebenarnya kita nggak perlu buat hemat energi. Tunggu, kenapa bisa kayak gitu? Tanpa energi, kita bakal kesusahan buat ngelakuin kegiatan sehari-hari. Belajar, nonton berita, bahkan teleponan sama si dia. Jadi nggak bisa. Terus, biar negara makin maju dan penduduknya bisa hidup sejahtera, emang butuh banyak energi. Apalagi kalau mau ngembangin teknologi-teknologi canggih. Masalahnya, berbagai kegiatan dan energi yang kita pakai sekarang masih belum bersih. Simpelnya, proses ngedapetinnya tuh bikin lingkungan tercemar. Dan bahkan bisa jadi salah satu biang kerok krisis iklim. Bahkan hampir setengah air sungai di daerah ini tercemar gara-gara limbah tambang batu bara. Tapi coba bayangin, kalau kita bisa ngubah sumber energi jadi lebih bersih, kita bisa tetap hidup nyaman tanpa merusak lingkungan, terus krisis iklim juga mungkin bakal membaik. Ya, ibaratkan kalau ada sumber air yang kotor, kita bukan berhenti minum, tapi ganti sumber airnya. Oke, terus gimana? Kabar baiknya, Indonesia punya banyak potensi sumber energi bersih. Nggak tanggung-tanggung, kalau semuanya dimanfaatin, bisa menuhin kebutuhan listrik kita semua.
mulai dari energi langit sampai yang ada jauh di dalam bumi. Tapi yang dimanfaatin baru sedikit dibanding sama negara tirai bambu yang setengah energinya udah bersumber dari energi bersih. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita belum bisa benar-benar manfaatin potensi yang kita punya? Ya, ternyata masih ada banyak tantangan yang harus dilaluin. Dari segi teknologi, yang paling jadi masalah ada dua. Pertama, banyak sumber energi bersih yang nggak siap sedia ngasih energi tiap waktu. Terus, nyalurin energi dari sumber ke rumah-rumah juga ada tantangannya tersendiri. Sebenarnya udah banyak usaha yang terus dilakuin biar tantangan-tantangan tadi bisa dilewatin. Negara 62 tercinta udah nyoba buat mempercepat penggunaan sumber energi bersih. Salah satu cara dengan bikin jaringan transmisi hijau yang menghubungin antar pulau. Jadi bisa bikin energi bersih dari sumber yang jauh disalurin ke berbagai tempat dengan mudah. Dan dengan dibantu jaringan pintar, kita bisa ngatur dan ngawasin energi yang tersedia. Jadi bisa mastiin energi listrik ada terus. Nggak bergantung sama cuaca. Manusia emang punya banyak mimpi-mimpi gila, bikin robot layang, ngerakit komputer super, hingga ngejelajah luar angkasa. Tapi itu semua bisa tercapai kalau kita punya cukup energi. Dan biar rumah kita juga nggak rusak selagi kita lagi meraih mimpi-mimpi gila itu. Perubahan sumber energi ini nggak boleh ditunda-tunda. Tapi perlu diingat, kalau selama kita masih berusaha wujudin mimpi energi bersih, ngelakuin hemat energi nggak sia-sia. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah pemirsa PAL TV, itulah tadi kita sudah nyingok teknik pembuatan dari jemputan di Galeri Sriwijaya ya Sila yo. Banyaknya macam-macamnya pembuatannya dan juga tadi ada diikat-ikat ternyata diikat-ikat. prosesnya. Iya, tadi kan kita juga udah lihat. Iya, tadi kan udah lihat motif-motifnya ya Kak, prosesnya. Nah, kira-kira rencana sama harapan Ibu ke depannya bagaimana Ibu? Kalau untuk harapan ya tentunya kita berharap Galeri Sriwijaya ini terus berkembang baik di offline maupun di online-nya gitu. Jadi dan bisa melestarikan khususnya melestarikan produk di kota kita sendiri yaitu Kota Palembang. Terus buat jadi untuk melestarikan terus. Iya, harapannya seperti itu. Ada keinginan untuk buka cabang, Bu? Buka cabang doakan saja. Betul, alamatnya di mana ini, Bu? Kita ini bertempat di Jalan Dr. M. Isa, tapi kalau yang tempatnya jauh bisa ke online, bisa ke Instagram kami, galeri_Sriwijaya, bisa pembelian langsung ke marketplace, di Shopee, di TikTok juga ada sama. Oke, jadi sudah lengkap ya, di online ada, di offline ada. Jadi harganya ya. sama. Jadi Harganya yang sama. Jadi yang nggak sempat ke sini boleh langsung pesen saja di Setia online. Mau beli satuan boleh, mau beli untuk seragaman keluarga bisa, seragaman kantor bisa kami menerima. Iya, kalau yang kayak kami ini diskon, Bu. Boleh pula diskon ya. Nah, itulah pemirsa PAL TV. Tadi kan kita sudah lihat berbagai motifnya, tadi proses pembuatan tekniknya. Pokoknya hari ini menarik Nian. Ya kan Kak? Benar Nian. Kami juga mengucapkan terima kasih Terima Ibu kasih, Bu. sudah diizinkan main di Galeri Sriwijaya. Review-review. Kalau ditanya ngapa presenternya Ma itu, Ma inilah kami. Dadah.